Penderita kongenital hipotiroid di Indonesia sebanyak 2.000 sampai 4.000 bayi per tahun, di mana kelainan CH ini memiliki gejala awal, susah makan, mudah lelah, susah tidur, susah menambah berat badan, adanya jaundice, dan lain-lain. Di mana dampak dari terlambatnya deteksi dan penanganan kongenital hipotiroid adalah intellectual disabilities, growth retardation, resiko cardiovascular disease, lalu ada retarded bone maturation, dan gangguan pada pubertas. Oleh sebab itu, diperlukan screening lebih awal, yaitu 24-48 jam setelah bayi lahir, untuk mendeteksi gangguan tersebut agar penanganan yang dilakukan dapat maksimal dan dapat menekan angka-angka komplikasi. Untuk menunjang hal tersebut, perkenalkan kami dari grup 24 mengusung inovasi di bidang telemedicine sebagai sarana pencegahan dan screening kongenital hipotiroid. Tujuannya agar menekan angka kejadian kongenital hipotiroid di Indonesia, mempermudah pemantauan dan progres penggunaan obat dikarenakan kongenital hipotiroid sendiri butuh pengobatan hormon. Sementara faktor resiko dari kongenital hipotiroid adalah ibu hamil yang mengkonsumsi obat anti tiroid. Kemudian membantu pemantauan medical record dari pasien dan memfasilitasi komunikasi antara dokter dan pasien, dengan harapan dapat memenuhi manfaat yaitu membantu menjangkau masyarakat pada area-area rural yang mungkin sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan, memudahkan tenaga kesehatan untuk memantau perkembangan dan konsumsi obat pada pasien, mengakomodasi konsultasi secara reguler dari lokasi yang saling berjauhan, memudahkan baik dokter dan pasien, menjamin keamanan data dan menurunkan risiko data yang hilang atau tidak terorganisir, mempercepat pencegahan dan perbaikan. Kemudian, menurut Permenkes nomor 20 tahun 2019, telemedicine merupakan pemberian kesehatan pelayanan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Di mana untuk branding dari aplikasi kami, yaitu kami mengusung warna biru yang berarti adanya pilihan biru muda merupakan sebagai warna primer melambangkan kejujuran dan kepercayaan, di mana tujuannya adalah membangun kepercayaan pada pengguna, kemudian warna kuning yang berarti optimis, ceria, menyenangkan, dan bahagia, yang dimana hal ini melambangkan dengan adanya aplikasi ini, kami optimis dapat mengurangi angka kejadian kongenital hipotiroid dan adanya kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi Hero. Ada beberapa gambar yang dipilih seperti ada ibu hamil, bayi, dan hati juga yang menandakan target market pada aplikasi ini adalah ibu hamil dan dokter dengan tujuan untuk mengurangi angka kejadian hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir. Selain itu, penggunaan font pada logo pun berpengaruh sebagai pembawaan aplikasi ini yang berarti minimalis dan user friendly. Kemudian kami juga mengusung brand dengan nama Hero dan tagline Yuk Screening, di mana artinya Hero ini adalah kami sebagai pahlawan untuk mengurangi angka kejadian kongenital hipotiroid. Dan Yuk Screening ini berarti kami mengajak para pengguna aplikasi ini untuk melakukan screening pada bayi masa baru lahir untuk mengurangi angka kejadian kongenital hipotiroid. Selain itu, target market dari aplikasi ini adalah ibu-ibu yang sedang hamil, orang-orang yang pada tinggal di rural area, dokter endokrinologis, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Di mana target usia untuk pengguna aplikasi ini adalah berusia 19-45 tahun, di mana pada usia tersebut termasuk ke dalam kategori yang sudah melek dengan teknologi. Oleh sebab itu, Hero dirancang dengan konsep simple dan juga user-friendly. Di mana pada aplikasi Hero ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada Doctor Chats, My Drug Diary, dan juga Online Medical Record. Di mana berikut ini merupakan tampilan dari halaman utama untuk aplikasi Hero. Dapat dilihat. Kemudian juga untuk ada penggunaan fitur Drugs Diary, di mana pada fitur Drugs Diary ini
dapat diakses oleh dokter dan pasien, di mana nantinya dokter dapat mengecek, kemudian men-tracking seberapa sering pasien mengkonsumsi obat. Kemudian juga pada fitur Drugs Diary ini ditujukan untuk ibu hamil yang mungkin sedang mengkonsumsi obat anti tiroid maupun penderita kongenital hipotiroid yang sedang melakukan pengobatan, di mana pada My Drugs Diary ini juga terdapat reminder untuk pasien meminum obat tepat waktu. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya, terdapat fitur medical record, di mana fitur medical record ini tentunya untuk kerahasiaan dan privasi pasien ini akan terjaga karena akan dapat diakses oleh pasien yang bersangkutan dengan dokter penanggung jawab dari pasien tersebut. Sehingga nanti di medical record ini akan memudahkan pengorganisasian data sehingga data menjadi lebih terstruktur dan juga sistematis. Kemudian juga untuk medical record ini akan memudahkan pasien jika memang pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat sekunder maupun tingkat tersier, agar dokter-dokter yang menangani dapat mengetahui obat apa saja yang sudah dikonsumsi dan juga bagaimana kondisi pasien pada saat berobat, dan juga mengenai riwayat penyakit pasien sebelumnya. Untuk fitur selanjutnya terdapat fitur Doctor Chats, di mana pada fitur Doctor Chats ini ditujukan untuk pengguna aplikasi yang pertama, pasien dapat berbincang-bincang dengan dokter mengenai keluhan yang didapatkan, kemudian juga dapat berbincang-bincang mengenai pengobatan yang didapatkan. Selain itu juga fitur Doctor Chats ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang berada pada rural area, dan juga diutamakan seperti misalkan pada saat ada proses kelahiran, maka nanti akan ada tenaga kesehatan yang visit 24 jam setelah kelahiran untuk melakukan pengambilan sampel darah sebagai sarana screening. Nantinya jika pada sampel darah tersebut ditemukan indikasi penderita kongenital hipotiroid, maka tenaga kesehatan dapat menghubungi pasien melalui fitur Dr. Chats ini, sehingga dapat dilakukan penanganan yang segera untuk mengurangi adanya dampak-dampak yang tidak diinginkan tersebut. Selain itu, pada fitur Dr. Chats ini pun dapat menghubungkan antara tenaga kesehatan tingkat pertama dan sekunder maupun tingkat tersier untuk meminta masukan mengenai penanganan jika memang sudah terjadi komplikasi. Untuk fungsinya ini untuk menghemat biaya dan waktu, nantinya penanganan ini akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada tingkat primer. Namun, jika memang komplikasi tersebut membutuhkan alat-alat yang lebih canggih, maka akan dilakukan perujukan ke fasilitas kesehatan tingkat sekunder maupun tersier dengan sistem rujukan BPJS. Kemudian ini adalah tahapan pengerjaan dari proposal inovasi tutor kami, yaitu terdapat pada tabel ini tahapan pengerjaan brainstorming ide inovasi pada tanggal 27 Oktober 2020, kemudian menemukan ide inovasi pada tanggal 28 Oktober 2020, merencanakan rancangan kasar ide inovasi pada tanggal 31 Oktober 2020, kemudian mengembangkan dan detailing dari ide inovasi ini sendiri pada 1 November 2020, kemudian mengerjakan dan membuat prototipe inovasi pada 2 November sampai 9 November 2020. Selanjutnya konsultasi mengenai konsep inovasi pada 10 November 2020. Kemudian selanjutnya adalah referensi-referensi yang kami gunakan selama membuat proposal inovasi ini. Sekian proposal inovasi dari kelompok kami. Kami harap proposal inovasi ini dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi para penderita kongenital hipotiroid. Sekian, terima kasih.